Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat pengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini melanjutkan pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman ke-9 Iqra 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat pengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kali ini kita belajar cara membaca huruf mim bertemu dengan huruf ba. Ya, huruf mim sukun, kemudian huruf nun sukun, huruf an in un ya. Maaf, bukan huruf mim sukun ya, tapi huruf nun sukun, huruf an in un ya, huruf berharokat an in un bertemu dengan ba. Sekali lagi kami sampaikan, pelajaran kali ini kita belajar tentang cara membaca huruf nun sukun, kemudian huruf-huruf berharokat an in un, harokat tanwin ya, bertemu dengan huruf ba. Maka cara bacanya, nun sukun dan tanwinnya berubah menjadi mim ya, bukan lagi nun sukun atau tanwin, tapi berubah menjadi mim. Dan biasanya ditandai ya, pertemuan tersebut ditandai dengan tanda huruf mim kecil ya, seperti ini misalnya, atau seperti ini ya. Kita sering dapatkan ada tanda-tanda pertemuan antara nun sukun, tanwin, an in un dan huruf ba diberikan tanda mim ya. Ya, ada dua tanda mim. Yang satu tanda harus berhenti, yang satu tanda pertemuan antara nun sukun dan tanwin kepada huruf ba. Nah, kalau huruf ba dan huruf nun sukun bertemu atau tanwin, maka bentuknya seperti ini. Kalau tanda berhenti nanti ada pembahasannya khusus ya. Tapi tidak jauh berbeda bentuknya, hanya agak sedikit ya perubahan dari huruf mimnya ya. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apa cara membacanya? Baik, kita mulai dari baris pertama ya. Kita lihat di sini nun sukun bertemu dengan ba. Ini huruf ba ya, ini nun sukun. Di sini ada tanda mim ya, mim kecil. Maka kita baca mim ba'di. Jadi bukan lagi min ba'di, tapi mim. Jadi huruf nun sukunnya berubah menjadi mim ya, karena sudah bertemu dengan huruf ba ya. Maka kita baca mim ba'di, mim ba'di. Nah, baik. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Huruf tanwin ya, huruf harokat un bertemu dengan huruf ba, maka dia berubah menjadi mim ya. Contohnya nurum baiti. Jadi nurum, bukan lagi nurun tapi nurum, jadi berubah unnya menjadi ya. Nurum baiti, nurum baiti. Baik, kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Huruf tanwin ya, berharokat tanwin, huruf dan berharokat an ya, yang ini bertemu dengan huruf ba, harokat i, jadi dibaca bi ya. Di atasnya terdapat tanda mim ya, ini yang merupakan tanda pertemuan antara tanwin dan ba ya. Abadan bima, abadan bima. Jadi ditahan lalu didengungkan ya, dua harokat, ditahan lalu didengungkan dua harokat. Abadan bima. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya.
kafirim bih. Ya, perhatikan harokat in ya, harokat in yang ini. Harokat in bertemu dengan ba harokat i ya, jadi dibaca bi. Di sini ada tanda mim yang kecil ya, yang ini ya. Kafirim bih. Kafirim bih. Kemudian harokat tanwin un bertemu dengan ba. Di sini ada tanda mim kecil ya. Awanum baina. Awanum baina. Awanum baina. Jadi wa, perhatikan huruf wa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Yang ini ya. Awanum baina. Baik, seperti itu ya. Kita beralih ke contoh berikutnya. Perhatikan huruf nun sukun, yang ini nun sukun ya, dalam huruf-huruf sambung ya. Nun sukun bertemu dengan ba ini ya, harokat i, maka dibaca al-anbiya. Ya, ini pertemuan nun sukun dan huruf ba dalam satu huruf, dalam satu kata ya. Biasanya dalam 2 kata, ini dalam 1 kata ya. Al-anbiya. Perhatikan huruf ya, ini dibaca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat garis ya, yang merupakan tanda bacaan panjang 5 harokat. Al-anbiya. Jadi huruf hamzahnya atau huruf u-nya yang di ujung disukunkan ya, jadi ada ujung-ujungnya ya. Anbiya. Jadi harus ada ujungnya ya, huruf hamzah ya. Al-anbiya. Ya, meskipun tidak terlalu jelas tapi harus ada ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wadha'iqum bih. Perhatikan huruf dha. Huruf dha dibaca panjang 5 harokat karena terdapat tanda garis ya, yang merupakan bacaan tanda garis panjang 5 harokat. Yang ini ya. Wadha'iqun. Nah, perhatikan huruf tanwin lagi, un bertemu dengan ba, harokat i ya. Maka didengungkan dan ditahan ya, berubah menjadi huruf mim. Wadha'iqum bih. Wadha'iqum bih. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Nun sukun bertemu dengan ba lagi. Sini ada tanda mim kecil ya. Mim ba'sin. Mim ba's ya. Kalau berhenti di sini maka ba's. Ba's. Mim ba's. Ba's ya, karena huruf nun sukun mati ya. Kemudian huruf a-nya juga berharokat sukun. Mim ba'si. Mim ba's. Ba's. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Huruf tanwin harokat an bertemu dengan huruf ba. Perhatikan ada tanda mim kecil di sini ya. Baghyam bainahum. Baghyam bainahum. Huruf ba bertemu dengan ya sukun ya. Di depannya terdapat ya sukun. Maka diayun sekali ya. Baghyam bainahum. Baghyam bainahum. Kemudian huruf tanwin harokat un bertemu dengan ba harokat i ya, bi. Maka harus ditahan dan didengungkan ya. Ditahan dan didengungkan 2 harokat ya. Kita lihat. Hillum bihadza. Huruf la-nya juga ditahan dan ditekan karena di sini ada tanda tasdid ya.
hillum bihadza. Huruf H dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya, yang merupakan tanda bacaan panjang 2 harokat. Begitu juga huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Hillum bihadza. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Huruf nun sukun bertemu dengan ba harokat i ya, maka ditahan, didengungkan, kemudian berubah menjadi huruf mim ya. Huruf nun sukunnya berubah menjadi mim. Lijambihi. Huruf hi-nya di ujung dipanjangkan 2 harokat ya. Kalau mau diberhentikan boleh kita tinggal sukunkan. Lijambih. Kalau mau lanjut lijambihi, jadi harus panjang 2 harokat. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Hadza mughtasalun barid. Perhatikan huruf H dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil yang ini ya. Kemudian huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif yang ini ya. Hadza mughtasalun. Nah, kemudian huruf lun, huruf tanwin ya, berharokat tanwin bertemu dengan ba, maka huruf unnya berubah menjadi mim. Mughtasalun barid. Mughtasalun barid. Huruf ba dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Barid. Huruf dal karena dia berada di ujung bacaan atau ujung ayat, maka disukunkan atau dimatikan ya. Dan kalau dia mati atau sukun maka dikolkolahkan atau dipantulkan ya. Barid. Rid. Hadza mughtasalun barid. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Dzalika raj'un ba'id. Perhatikan huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Dzalika. Huruf tanwin ya. Sebelum kita lihat dulu huruf ja berharokat sukun, maka dibaca pantul atau qalqalah ya. Kemudian huruf tanwin harokat un bertemu dengan ba, maka ditahan dan didengungkan, huruf tanwinnya unnya berubah menjadi mim ya. Dzalika raj'un ba'id. Huruf i dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya, karena di depan huruf i terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya huruf dun harokat un ya. Huruf da ini berubah menjadi sukun karena berada di ujung ayat atau ujung bacaan, dan karena dia berharokat sukun maka dia dipantulkan atau diqalqalahkan. Dzalika raj'un ba'id. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Kullu nafsin bima kasabat. Perhatikan huruf la berharokat tasdid ya, maka ditahan dan ditekan di sini. Kullu nafsin. Kullu huruf sin ya, harokat in, harokat tanwin bertemu dengan ba harokat i, maka dia berubah menjadi mim ya, ditahan dan didengungkan dan berubah menjadi huruf mim. Kullu nafsin bima. Kullu nafsin bima. Ini huruf b, ini huruf ma ya. Lalu huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kullu nafsin bima kasabat.
kasabat. Kemudian huruf ta kita hembuskan nafas sedikit ya, kasabat. Ini karena dia bersifat khoms ya, ada hembusan sedikit, hembusan tipis. Hembusan tipis ya, disebut hams ya. Kullu nafsin bima kasabat. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Khabirum bima ta'malun. Perhatikan huruf B diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati yang ini ya. Khabirun ya, jadi harus dibaca 2 harokat. Khabirun. Kemudian harokat un, huruf ro, harokat un, run bertemu dengan huruf ba berharokat i ya, atau bertemu dengan huruf ba. Huruf harokat tanwin bertemu ba, maka dia berubah menjadi mim ya. Khabirum bima. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Khabirum bima ta'malun. Kemudian huruf lu dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya, karena di depannya terdapat huruf waw sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya huruf na disukunkan atau dimatikan ya, karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Allahu latifum bi'ibadihi. Perhatikan, Allahu, huruf pada lafzul jalalah huruf la berharokat tasdid dan ada alif kecil ya, maka dibaca panjang 2 harokat. Allahu latifun. Perhatikan huruf t dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat huruf ya berharokat sukun ya. Latifum. Huruf tanwin harokat un bertemu dengan ba, maka huruf unnya berubah menjadi mim ya. Latifum bi'ibadih. Huruf ba dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Huruf ha yang di ujung disukunkan atau dimatikan ya. Bi'ibadih. Nah, kita beralih ke contoh berikutnya. Bikulli syai'im basir. Perhatikan huruf la berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan di sini ya. Bikulli syai'in. Perhatikan huruf sya diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Bikulli syai'im. Huruf a harokat in ya, harokat in bertemu dengan huruf ba berharokat sukun. Bikulli syai'im basir. Bikulli syai'im basir. Bikulli syai'im basir. Ya, huruf tanwin in bertemu dengan ba jadi didengungkan ya, dan berubah menjadi huruf mim. Huruf innya berubah menjadi huruf mim. Huruf C-nya dipanjangkan 2, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya, karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian ya, dan huruf pemberhentiannya huruf ro disukunkan atau dimatikan. Bikulli syai'im basir. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini.
Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silahkan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, serta memberi kelancaran dan kemudahan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.